Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para pembelajar seluruhnya dalam kegiatan pembelajaran pemrograman dasar. Pada hari ini kita akan mencoba melakukan kembali review sekaligus melakukan latihan agar lebih paham tentang penggunaan flowchart dan procedure code. Silakan disimak video ini baik-baik agar nanti saat mengerjakan kuis atau latihan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hari ini kita akan mencoba memecahkan suatu kasus ya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di mana nanti kasus tersebut akan kita ubah, kita konversikan ke dalam flowchart ataupun procedure code. Di sini ada kasus ya, seorang ibu ingin membelanjakan uang pemberian suaminya dengan membeli aneka kebutuhan bulanan di rumah. Jumlah uang yang dimiliki oleh ibu tersebut adalah Rp1.200.000. Setelah selesai belanja, sisa uang si ibu tersebut adalah Rp250.000. Jika demikian, berapakah total belanja si ibu? Secara kasat mata, kita bisa berhitung. Jika nanti kita hitung-hitung pakai hitungan matematika, maka total belanja si ibu tersebut adalah jumlah uang awal dikurangi dengan sisa hasil belanja. Lebih kurang berapa nilainya? Nilainya lebih kurang Rp950.000. Jadi Rp950.000 itu adalah uang yang dibelanjakan oleh si ibu. Namun, bagaimana nanti hasil itu muncul kalau kita menggunakan kode-kode program yang berkaitan dengan bahasa pemrograman? Nah, kita akan mencoba mengkonversikan kata-kata yang dalam bentuk bahasa natural ini ke dalam flowchart dan procedure code. Kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini ada diberi tahapan-tahapan pemecahan kasus sehingga nanti kita lebih mudah di dalam pengubahan cerita tadi ke dalam flowchart maupun ke procedure code. Yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tadi. Nah, apa-apa saja yang kita ketahui? Tadi ada istilah uang belanja, tadi ada istilah sisa uang belanja, tadi ada istilah total uang terpakai untuk belanja. Nah, masukkan hal-hal tersebut ke dalam bentuk variabel supaya nanti kita di dalam proses penamaan lebih mudah. Jadi, variabel ataupun nama yang nantinya kita jadikan alias ya, itu lebih kita ingat ketimbang cerita panjang atau kata-kata yang lebih panjang. Oke. Nah, misalnya tadi ada kata uang belanja. Kita kasih nama dengan variabel uang. Sudah? Lalu ada istilah sisa uang belanja. Kita berikan nama variabelnya adalah sisa uang. Lalu tadi ada istilah total uang terpakai. Kita kasih penamaan variabelnya uang terpakai. Dipahami ya, ini ada tanda biru, ini ada tanda hijau, ini ada tanda urin. Nah, ketiga warna yang ada teks-teks ini nanti akan kita gunakan di dalam proses penerjemahan dalam bentuk flowchart maupun procedure code. Kemudian, identifikasi komponen-komponen yang telah teridentifikasi tadi. Kita sudah mengidentifikasi ada uang, ada sisa uang,
ada uang terpakai. Nah, ketiga komponen tadi kita akan pilah-pilah, akan kita masukkan ke dalam ketiga komponen yang ada di algoritma. Jadi algoritma itu punya komponen input, punya komponen proses, punya komponen output. Ketiga ini harus ada isinya. Ya, ketiga ini harus ada isinya. Kemudian kita pilah, sisa uang ini termasuk komponen yang mana? Komponen input kah? Komponen proses kah? Atau output? Begitu juga dengan uang, ya. Uang ini termasuk komponen yang mana? Yang input kah? Proses kah? Atau output? Oke, begitu juga dengan uang terpakai. Kita lanjut ya. Nah, dari contoh tadi kita pilah. Jadi pada kasus di atas yang dikategorikan komponen input adalah uang dan sisa uang. Kenapa begitu? Karena nilai uang ini nanti kita akan masukkan, akan kita baca, akan kita input. Begitu juga dengan sisa uang. Nanti akan kita langsung baca, akan kita langsung input. Sedangkan komponen outputnya adalah uang terpakai. Kenapa dikategorikan dia uang terpakai? Karena nanti memang kita mau mencari berapa uang yang sudah terpakai. Artinya hasil akhirnya yang muncul adalah uang terpakai. Makanya dia dimasukkan dalam komponen output. Lalu komponen prosesnya yang mana? Nah, untuk mencari uang terpakai, secara logika matematika, rumus perhitungannya adalah jumlah uang terpakai untuk si ibu tersebut adalah uang dikurang sisa uang. Jadi uang yang awalnya tadi 1.200.000 dikurang dengan sisa uang yang jumlahnya 250.000. Maka nanti akan muncullah perhitungan untuk uang terpakai sama dengan uang dikurang sisa uang. Kalau dia masuk dalam kode program atau bahasa pemrograman, uang terpakai ini akan muncul hasilnya nanti sebanyak 950.000 rupiah. Oke? Kan ya? Nanti silakan saja dibaca-baca ulang atau ditonton ulang. Lanjut. Setelah kita ketahui komponen-komponen tersebut, kita susun kembali ke dalam bahasa natural yang lebih sederhana. Jadi, diketahui seorang ibu memiliki uang dengan harga sekian, lalu digunakan untuk belanja bulanan dengan sisa uangnya 250. Lalu yang ditanya adalah uang terpakai. Jawabnya apa nanti? Uang terpakai sama dengan uang dikurang sisa uang. Oke, itu jadi lebih sederhana ya. Jadi lebih sederhana timbang cerita yang panjang tadi. Next. Nah, bagaimana kita menyusun ke dalam bentuk flowchart? Oke, kita buat mulai dulu. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi. Lalu, yang hasil-hasil identifikasi kita masukkan ke dalam simbol preparation, persiapan yang sudah kita ketahui, masukkan di sini. Oke? Lalu, lanjut. Ini tipe datanya integer, karena nanti hasil akhirnya itu berupa angka-angka. Lalu kita baca uang. Uangnya berapa tadi jumlahnya? Sudah ada. Baca sisa uang. Jumlahnya sudah ada tadi kan? Sudah. Lalu yang mau dicari apa? Kita lakukan proses. Uang terpakai sama dengan uang dikurang sisa uang. Setelah kita proses dalam bentuk rumusan nanti, maka kita instruksikan cetak uang terpakai. Jadi kalau lihat rumusnya nanti ini saat kita masukkan kode program, dari instruksi ini akan muncullah uang terpakai sama dengan 950.000 rupiah. Dan kita akhiri dengan simbol selesai. Ini flowchart sederhananya untuk menguraikan permasalahan
pemecahan tentang kasus belanja si ibu. Kita lanjut. Untuk pseudocode-nya bagaimana? Ingat ya, untuk pseudocode ada 3 struktur algoritma yang harus kita terapkan. Yang pertama, judul dari algoritma, lalu ada deklarasi, lalu ada definisi atau algoritma. Kita siapkan. Sudah, kita boleh namanya ini boleh berbeda ya, tetapi untuk sementara ikuti saja. Lalu deklarasi, apa yang perlu dideklarasikan? Apa-apa saja yang ada tadi di dalam simbol preparation. Atau kebalikannya, apa-apa saja yang ada di bagian deklarasi nanti kita masukkan ke dalam simbol preparation. Kemudian kita pecahkan algoritmanya. Uang tadi berapa jumlahnya? 1.200.000. Jadi uang yang 1.200.000 ini kita jadikan di sini. Jadi isi variabel uang adalah 1.200.000. Lalu variabel sisa uang itu nanti isinya adalah 250.000. Sedangkan uang terpakai nanti adalah rumusan dari uang belanja dikurang sisa uang. Lalu kita cetak uang terpakai. Selesai. Setiap yang ada tulisan di sini, nih, ini ada di input, ada di proses, ada di output. Nih yang ada di algoritma ya. Jadi komponen input, ini komponen proses, ini komponen output gitu ya. Jadi harus ada ketiga komponen tersebut. Selesai? Selesai. Untuk contoh. Nah, sekarang para pembelajar silakan latihan mengikuti contoh yang sudah diberikan. Jadi nanti ada kasus, kamu coba-coba cari sehingga nanti biar terlihat pemahamannya sudah sampai di mana. Ini kasusnya. Jadi kasus Pak Amir mempunyai 1 ekor kambing, 1 ekor ayam jantan, 1 ekor ikan mas. Nanti dari cerita ini usahakan buat tahapannya seperti yang di latihan agar lebih gampang. Demikian ini pertanyaannya, hitunglah total uang. Ini ya. Mungkin tidak begitu jelas ya. Hitunglah total uang yang dimiliki Pak Amir dari penjualan hewan peliharaannya. Oke, diulang ya. Hitunglah total uang yang dimiliki Pak Amir dari penjualan hewan peliharaannya. Jadi nanti diubah ke dalam bentuk yang natural dulu, kemudian ubah ke flowchart atau pseudocode, lalu dikonversi menjadi 2 penyajian, flowchart dan pseudocode. Ikuti saja tahapan dari contoh yang sudah diberikan, mudah-mudahan berhasil. Demikian untuk kegiatan hari ini. Jadi, buatlah pemecahan permasalahan dari kasus Pak Amir ke dalam bentuk penyajian algoritma, flowchart, dan pseudocode. Semangat berpikir, ayo kamu bisa. Demikian penyajian hari ini, ditunggu actionnya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.